Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Sebelum lanjut video ini, pastikan kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Setelah hari kelulusan SMA, akhirnya Futaro, Ichika, Nino, Miku, Yotsuba, dan Itsuki memutuskan jalannya masing-masing. Dimulai dari Ichika yang sudah memutuskan siap untuk menjadi seorang artis, Nino dan Miku yang memutuskan untuk berfokus dalam meningkatkan skill memasak mereka. Berbeda dengan ketiga saudarinya, Itsuki yang siap melanjutkan perkuliahannya dan memutuskan untuk menjadi seorang guru, Yotsuba yang juga mengikuti langkah Itsuki dengan memasuki perkuliahan dengan jalur prestasi olahraganya, dan Futaro, sang aktor utama yang memutuskan melanjutkan kuliah seperti Itsuki dan Nino di Universitas Tokyo. 5 tahun sudah berlalu, Ichika diperlihatkan untuk pertama kalinya. Kini dirinya sudah menjadi artis yang sangat populer. Saat Ichika tiba di bandara, dirinya dijemput oleh Itsuki. Ichika dijemput oleh adiknya sangat merasa senang. Namun Itsuki memperingatkan Ichika agar dirinya menjaga sikapnya karena Ichika kini sudah menjadi artis yang terkenal. Karena jika identitas Ichika terbongkar, semuanya bisa menjadi kacau. Melihat Itsuki yang berkata demikian, Ichika pun sangat kagum dengan Itsuki karena kini dirinya sudah mencapai salah satu mimpinya, yaitu menjadi seorang guru. Ichika dan Itsuki pun melanjutkan perjalanan mereka menuju tempat kafe Nakano, di mana tempat tersebut kini dikelola oleh Nino dan Miku. Setelah time skip 5 tahun, akhirnya Nino dan Miku kini memiliki kafe milik mereka sendiri, walaupun sebagian besar interior dan properti kafe tersebut masih dapat dari bantuan ayah mereka. Namun hal tersebut bukan menjadi masalah bagi keduanya. Tempat tersebut kini terkenal berkat kemampuan yang dimiliki oleh keduanya yang menyajikan kue yang sangat lezat bagi para pengunjungnya. Ichika yang sampai di kafe Nino dan Miku pun sangat takjub dengan kafe milik mereka berdua yang terus berkembang dan sekarang memiliki banyak pengunjung. Melihat hal itu, Ichika berencana ingin mempromosikan kafe milik Nino dan Miku di akun pribadi miliknya. Miku yang mendengar hal itu sangat menghargai niat baik Ichika, namun Miku menolak usulan Ichika karena dirinya ingin agar kafe miliknya dan Nino terkenal dengan usaha mereka sendiri, bukan dengan bantuan seorang artis yang populer. Jika mendengar perkataan Miku pun langsung memeluknya dan berkata bahwa dirinya sangat bangga kepada adiknya. Dan di waktu yang bersamaan, orang yang telah ditunggu-tunggu akhirnya pun tiba. Ia adalah Yotsuba. Yotsuba yang tiba masih dalam keadaan yang sangat letih. Yotsuba mengatakan bahwa dirinya sangat tergesa-gesa saat menuju ke tempat Miku dan Nino. Jika melihat kondisi Yotsuba sangat terkejut karena memiliki stamina yang luar biasa karena bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Nino, Miku, Itsuki yang mendengar perkataan Ichika sempat tertawa. Ternyata hanya Ichika yang tidak mengetahui bahwa sekarang Yotsuba sudah bertinggal bersama dengan Futaro. Yotsuba mendengarnya pun hanya bisa menunjukkan wajah yang memerah kepada semuanya. Dan tujuan kembar 5 kali ini berkumpul di kafe Miku dan Nino tidak lain adalah untuk merayakan pesta pernikahan Yotsuba sekaligus memberikan sebuah hadiah berupa anting-anting milik mendiang ibu mereka kepada Yotsuba. Yotsuba pun sangat merasa senang dengan hadiah tersebut, namun di sisi lain dirinya merasa sedikit takut karena dirinya belum pernah memakai anting-anting sama sekali. Nino melihat hal itu langsung menyuruh Ichika untuk menahan Yotsuba dan sisanya akan dilakukan olehnya. Dikarenakan hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk Yotsuba dan Futaro, Miku pun memutuskan untuk menutup kafe miliknya dan memohon maaf kepada seluruh pelanggan setianya. Cerita berpindah kepada Futaro yang masih terus bersabar menunggu Yotsuba selesai memakai gaun pengantinnya. Saat Futaro sedang menunggu, panitia pernikahan memberitahu bahwa saudara dari mempelai wanita sudah tiba. Futaro mengira orang tersebut adalah Ichika, Nino, Miku, dan Itsuki. Namun ternyata orang yang datang ke ruangan Futaro adalah ayah dari kembar 5, yaitu Maruo. Futaro sangat terkejut, ternyata yang datang ke dalam ruangannya adalah Maruo. Futaro pun langsung meminta maaf atas kelakuan yang pernah ia buat kepada Maruo dengan memanggilnya ayah. Maruo yang dipanggil ayah oleh Futaro merasa tidak sangat nyaman dan menyuruh Futaro agar tidak memanggilnya dengan sebutan tersebut. Namun Futaro sama sekali tidak memperdulikannya. Tanpa basa-basi kepada Futaro, Maruo pun langsung menanyakan apakah Yotsuba akan bahagia dengan ekspresi yang sangat serius. Futaro yang mendengar hal itu pun langsung menjawab dengan tegas bahwa Yotsuba pasti akan bahagia dan Futaro menjamin hal itu. Maruo yang mendengar hal itu pun merasa lega dan meminta segelas sake kepada Futaro. Futaro dengan senang hati menyajikannya kepada Maruo. Saat Futaro menuangkan sake kepada Maruo, Futaro pun menceritakan sosok pria yang dikagumi olehnya yang rela berkorban demi mewujudkan impian ibunya, di mana kafe yang sekarang ditempati Nino dan Miku adalah milik dari mendiang ibu Futaro. Ternyata ayah Futaro sengaja membeli toko tersebut untuk mewujudkan impian ibu Futaro. Namun saat impian itu terwujud, ibu Futaro pun meninggal. Setelah itu
Keluarga Futaro terlibat dengan banyak hutang karena modal yang dipinjamkan untuk membangun kafe tersebut. Namun, ayah Futaro sama sekali tidak putus asa dan tidak membiarkan toko tersebut jatuh ke tangan orang lain. Itulah alasan kenapa ayah Futaro kini memberikan toko tersebut kepada Nino dan Miku agar dikelola oleh keduanya sekaligus melanjutkan impian ibu Futaro. Saat Futaro akan melanjutkan ceritanya, Maro pun memberitahu Futaro untuk berhenti berbicara, dan di waktu yang bersamaan panitia pernikahan memberitahu Futaro bahwa pengantin wanita sudah siap dengan gaunnya. Futaro mendengar hal itu langsung bersiap-siap menuju ke tempat Yotsuba berada. Namun sebelum Futaro pergi, Futaro pun memberi hormat sekali lagi kepada Maro atas apa yang telah ia lakukan untuk dirinya dan juga untuk si kembar 5. Ketika Futaro sudah meninggalkan ruangannya, ternyata ayah Futaro menyaksikan apa yang terjadi antara Maro dengan putranya, dan ayah Futaro sangat terkejut mengetahui Maro mulai meminum sake karena dirinya tahu bahwa Maro bukanlah tipe orang pecinta sake, melainkan Maro hanya minum sake ketika terjadi momen spesial kepada dirinya atau kepada putrinya, dan hari ini adalah hari spesial bagi Maro. Cerita berlanjut di mana Futaro sudah tiba di ruangan di mana Yotsuba berada. Yotsuba yang mengetahui kehadiran Futaro menyuruh Futaro untuk menunggunya sebentar karena dirinya akan segera siap. Di waktu yang bersamaan, Futaro pun membicarakan keempat saudarinya yang telah terlebih dahulu sampai. Futaro juga mengatakan bahwa keempat saudaranya memang belum berubah sama sekali, dan itu mengingatkan dirinya dengan mimpi yang baru saja ia dapat pagi tadi saat dirinya bertemu dengan kembar 5 untuk pertama kalinya, dan mimpi itu seolah terulang kembali kali ini. Setelah Futaro selesai berbicara, Yotsuba pun meminta maaf kepada Futaro karena dirinya harus menunggu sedikit lebih lama saat Yotsuba sedang bersiap-siap dengan gaunnya. Namun, saat tirai terbuka, tidak hanya Yotsuba yang berada di situ, melainkan Ichika, Nino, Miku, dan Itsuki juga ada di sana dan ikut menggunakan gaun pengantin yang sama seperti Yotsuba. Futaro yang melihat hal itu sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Yotsuba dengan saudara-saudarinya di saat hari yang penting ini. Saat Futaro sedang terdiam, salah satu dari mereka berkata bahwa ini adalah game terakhir sebelum acara puncak dimulai, dan Futaro harus menebak di mana Yotsuba berada di antara mereka. Futaro yang mendengar hal itu pun merasa sangat marah kepada Yotsuba dan keempat saudarinya. Bagaimana bisa mereka melakukan permainan tebak-tebakan di hari yang penting ini? Kembar 5 sama sekali tidak mendengarkan perkataan Futaro, dan mereka tetap bersikeras agar Futaro mengikuti permainan mereka. Tak ingin membuang waktu, Futaro pun akhirnya mencuri permainan tebak-tebakan kembar 5, di mana dirinya harus dapat membedakan kelimanya dan menebak di mana Yotsuba berada di antara mereka. Cerita berpindah di mana acara pernikahan Futaro dan Yotsuba diadakan. Futaro memulai acara menyampaikan pidato kepada seluruh tamu undangan. Dirinya berterima kasih kepada semuanya yang telah hadir di acara pestanya bersama dengan Yotsuba. Cerita pun berlanjut di mana seperti halnya pesta pernikahan pada umumnya, mulai dari memotong kue pernikahan sampai penyampaian pesan dari kerabat-kerabat terdekat Futaro. Memasuki acara puncak di mana kini giliran Yotsuba untuk berpidato, didampingi oleh Futaro yang berada di sebelahnya. Yotsuba menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berhadir, dan spesial rasa terima kasih kepada ayahnya dan saudari-saudarinya yang diurutkan dari Ichika sampai dengan Itsuki. Bersama dengan Yotsuba yang sedang menyampaikan pidatonya, cerita berpindah di mana Futaro memulai permainan yang telah dibuat oleh kembar 5. Futaro pun memutuskan akan mengungkapkan segalanya kepada kembar 5 tanpa menahan diri. Orang pertama yang Futaro tebak adalah Ichika, dan tebakan Futaro pun benar. Futaro mengatakan dunia mengenal Ichika sebagai artis yang profesional dan selalu ceria. Namun berbeda dengan pandangan Futaro bahwa Ichika yang ia kenal adalah Ichika yang bersifat terbalik dengan dunia aktingnya, selalu berantakan dan pemalas. Namun Futaro sangat menyukai sifat Ichika yang selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan juga sebagai yang tertua di antara saudari-saudarinya. Itulah yang membuat Ichika menjadi spesial di mata Futaro. Ichika yang mendengarnya pun hanya bisa tersenyum dengan wajah yang memerah kepada Futaro. Orang yang kedua ditebak oleh Futaro adalah Nino. Dalam pidato Yotsuba, Nino adalah orang yang sangat mudah marah. Namun di balik sifatnya yang pemarah, Nino selalu peduli kepada saudari-saudarinya dan selalu mensupport mereka dari belakang. Dan perkataan Yotsuba juga sama seperti Futaro katakan saat Futaro berhasil menebak Nino. Namun saat Futaro akan menebak orang yang ketiga, tiba-tiba saja Nino pun menangis di hadapan Futaro. Nino mengatakan bahwa Futaro bisa saja salah memilih Yotsuba di antara mereka. Melihat Nino yang menangis, Futaro pun langsung menjawab pernyataan Nino. Futaro pun mengatakan sifat tegar yang sebenarnya ditunjukkan Nino merupakan sifat yang rapuh yang ada di dalam dirinya, dan sifat kasar Nino merupakan sifat lembut yang selalu membantu dirinya dan saudari-saudarinya. Futaro pun sangat berterima kasih akan hal itu. Bahkan di akhir pembicaraan, Futaro meminta maaf karena tidak bisa menjawab cinta Nino saat waktu itu. Nino mendengar perkataan Futaro juga tidak mempermasalahkannya.
dan dirinya sama sekali tidak menyesalinya sama sekali. Dan orang ketiga yang ditebak oleh Futaro adalah Miku. Di dalam pidato Yotsuba sama sekali tidak menganggap Miku sebagai saudarinya, melainkan sebagai teman, dan Yotsuba sangat kagum terhadap Miku karena Miku berhasil meraih mimpinya dan itu membuatnya sangat menghormati Miku. Saat Futaro berhasil menebak Miku pun dengan spontan langsung memeluk Futaro. Miku pun berterima kasih kepada Futaro atas apa yang telah ia lakukan kepada dirinya. Karena berkat Futaro, Miku berhasil menentukan pilihannya di setiap masalah yang ia hadapi tanpa ragu, dan semua itu adalah berkat Futaro yang membuatnya seperti sekarang. Futaro mendengarnya pun sangat senang dengan perubahan yang telah ditunjukkan Miku. Dan orang keempat yang ditebak oleh Futaro adalah Itsuki. Dalam pidato Yotsuba, Itsuki merupakan orang yang lebih tenang daripada dirinya saat menghadapi suatu masalah. Bahkan, Itsuki selalu hadir di sampingnya saat Yotsuba selalu dalam kesusahan. Namun, berbeda dengan pandangan Futaro. Saat Futaro menebak bahwa dirinya adalah Itsuki pun berhasil sedikit menghindar dan mengatakan bahwa dirinya adalah Yotsuba. Seketika membuat Futaro sampai keringat dingin. Namun di waktu yang bersamaan, Itsuki pun membenarkan tebakan Futaro. Futaro yang melihat hal itu menjadi sangat kesal kepada Itsuki, bahkan dirinya tidak menahan diri saat mengungkapkan sifat Itsuki. Dirinya merasa sangat kacau saat dirinya pertama kali bertemu dengan Itsuki. Tidak hanya itu, Itsuki merupakan akar dari semua masalah yang pernah terjadi antara Futaro dengan saudari-saudarinya. Tidak mau tinggal diam, Itsuki juga membalas perkataan Futaro, dan keduanya menunjukkan sifat seperti biasa saat keduanya sedang berdebat. Jika Nino, Miku, dan Yotsuba yang media ahli itu pun hanya bisa tertawa, karena bagi mereka hal tersebut merupakan hal biasa bagi keduanya. Cerita pun kembali saat Yotsuba akan menutup pidatonya, di mana di akhir pidatonya Yotsuba merasa sangat bersyukur bisa dilahirkan di antara saudari-saudarinya yang memiliki sifat dan keunikan masing-masing. Dan acara pesta pernikahan Yotsuba dan Futaro pun selesai. Cerita berpindah di mana kini Futaro sedang beristirahat di sebuah hotel bersama dengan Reha dan Yotsuba. Reha pun memberi selamat kepada Futaro dan berpesan kepada Futaro agar dirinya harus membahagiakan Yotsuba. Dan di waktu yang bersamaan Yotsuba pun muncul dan berkata akhirnya dirinya merasa lega setelah pesta selesai. Futaro mendengar perkataan Yotsuba juga merasakan hal yang sama. Namun Yotsuba mengatakan bahwa dirinya tidak segugup seperti Futaro saat akan melakukan ciuman pernikahan. Futaro mendengar perkataan Yotsuba hanya bisa pasrah karena di saat Futaro akan melakukan ciuman pernikahan, Yotsuba mengatakan bahwa hal ini bukanlah pertama kalinya yang dilakukan oleh Futaro. Dan hal itu mengingatkan Futaro dan sekaligus memberitahu kita semua bahwa sosok yang mencium Futaro di bawah bel pada saat libur musim semi adalah orang yang sama yang sekarang dinikahi oleh Futaro, yaitu Yotsuba. Dan di waktu yang bersamaan, seorang panitia pernikahan mendatangi Yotsuba dan Futaro. Dirinya mengatakan bahwa sepertinya Yotsuba meninggalkan pitanya saat di ruang ganti. Yotsuba melihat pitanya memberitahu orang tersebut untuk membuang pitanya karena dirinya kini tidak membutuhkannya lagi. Futaro melihat hal itu merasa aneh, bahkan dirinya mengatakan bukankah itu menunjukkan ciri khasnya seorang Yotsuba. Yotsuba mendengar perkataan Futaro hanya tersenyum dan berkata dirinya memang kini tidak membutuhkannya lagi karena kini ada seseorang yang bisa membedakan dirinya dengan saudari-saudarinya. Futaro mendengar perkataan Yotsuba langsung terdiam dengan raut wajah yang memerah. Cerita berpindah di mana saat Futaro dan Yotsuba meninggalkan ruangan mereka, ternyata keduanya sudah ditunggu oleh Ichika, Nino, Miku, dan Itsuki. Futaro melihat kehadiran mereka merasa sangat tidak nyaman dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Nino pun langsung menjawab pertanyaan Futaro dengan sifatnya seperti biasa. Maksud kedatangan mereka adalah untuk menentukan lokasi liburan untuk Futaro dan Yotsuba berbulan madu setelah pernikahan. Futaro mendengarnya pun hanya bisa terdiam dengan sifatnya seperti biasa. Bahkan Yotsuba tidak merasa keberatan dengan ide dari saudari-saudarinya yang menentukan tempat liburan untuk dirinya dan Futaro. Dan Futaro pun hanya bisa pasrah setelah Yotsuba berkata demikian. Saat Ichika, Nino, Miku, Yotsuba, dan Itsuki sedang menentukan tempat yang akan dituju, momen tersebut mengingatkan Futaro pada saat kelimanya menentukan lokasi liburan setelah kelulusan mereka. 5 tahun telah berlalu sejak saat itu dan sikap mereka berlima sama sekali tidak berubah dan selalu saja merepotkan, ungkap Futaro. Dan momen kebersamaan kembar lima bersama dengan Futaro menjadi akhir sekaligus penutup yang manis dari manga Goto no Hime chapter 122 yang menjadi chapter terakhir dari manga ini. Oke, cukup sekian dulu untuk videonya kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.